Janji Allah ilaihim kepada mereka fil imani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam iman kepada Nabi yang telah dijanjikan, yakni Nabi Muhammad. Wa ada'il amanati, dan menepati amanah. Wa aimanihim, dan janji-janji mereka bihi kepada Allah Ta'ala. Kadzibina, mereka berdusta. Samanan qalila, mereka menukar janji-janji tersebut samanan qalila, dengan harga yang kecil, dengan harga yang murah, minat dunia, dari hal duniawi. Ulaika, mereka adalah la khalaqa ay nasiba, tidak memiliki bagian sama sekali, lahum, bagi mereka, fil akhirati, di akhirat nanti. Wala yukallimuhumullahu, dan mereka tidak diajak ngobrol sama Allah, tidak disapa sama Allah. Ghadaban alaihim, karena murka Allah terhadap mereka. Wala yanzuru ilaihim, wala yanzuru ilaihim ayyarhamahum, dan Allah tidak memandang kasih sayang kepada mereka. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan mereka. Ayyutahhiruhum, mereka, Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alimun ay mu'limun, dan mereka mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ayat niki turun tentang seorang Yahudi yang memalsukan ciri-ciri Nabi yang telah dijanjikan dalam kitab Taurat. Nanti di ayat setelahnya niki dibahas bahwa setiap Nabi niku diberi bisyarah bahwa akan ada Nabi sempurna yang telah dijanjikan. Semua Nabi, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu semuanya diberikan clue atau diberikan bisyarah bahwa suatu saat nanti akan ada pimpinan para nabi, nabi yang paling sempurna dengan ciri-ciri demikian. Lah ketika Yahudi mengetahui demikian, niki sering kula ceritakan bahwa kenapa kok dulu di zaman Nabi sebelum hijrah banyak orang-orang Yahudi di sekitaran Madinah, di sekitaran kota Yathrib, itu memang ingin membuktikan bahwa Nabi Al-Mu'ahad, Nabi yang telah dijanjikan dalam kitab Taurat, akan hijrah ke kota Yathrib. Niku jelas termaktub dalam kitab Taurat mereka, sehingga mereka berbondong-bondong berpindah ke Madinah ingin menyambut kedatangan Nabi tersebut. Tapi ternyata ketika Nabi itu benar-benar muncul, ternyata tidak lahir dari bangsa Yahudi atau dari bangsa Israel. Maka mereka pun berusaha untuk memalsukan isi Taurat, terutama tentang ciri-ciri Nabi yang telah dijanjikan niku wau. Maka turunlah ayat niki bahwa orang Yahudi niki hanya demi duniawi yang sangat kecil mereka rela untuk memalsukan isi kitab Taurat. Termasuk Yahudi dan juga Nasrani. Nasrani juga memaksakan diri untuk memalsukan ciri-ciri Nabi yang termaktub dalam Injil mereka. Agar apa? Agar mendapatkan hal duniawi. Sebab kalau mereka jujur tentang ciri-ciri Nabi yang telah dijanjikan dan itu mengarah ke Nabi Muhammad, maka umat-umat mereka akan berpindah agama menjadi umatnya Muhammad. Sehingga warga gereja, penduduk gereja itu akan berkurang. Penduduk gereja kalau mau berkurang, maka pendapatannya akan berkurang. Karena orang Kristen itu wajib 1/10 per bulan. Kalau gajinya 5 juta berarti wajib 500.000 setor ke gereja. Kalau penghasilnya 10 juta maka 1 juta untuk gereja. Penghasilan dagangnya 50 juta per bulan berarti 5 juta diserahkan ke gereja. Maka ketika mereka tahu kalau umat Kristiani ini ikutnya Nabi Muhammad, maka akan mengurangi pendapatan mereka. Mereka pun rela untuk memalsukan isi kitab-kitab mereka.
terutama tentang ciri-ciri nabi yang telah dijanjikan. Maka diancam oleh Allah barang siapa yang memalsukan isi kitab, terutama tentang ciri-ciri nabi yang telah dijanjikan hanya demi duniawi, maka mereka tidak memiliki jatah keuntungan di akhirat sama sekali. Allah tidak mau menyapa dan Allah tidak mau memandang mereka. Niku sing pertama. Sing kedua niki ayat niki nggih turun tentang sumpah palsu dalam dakwah di pengadilan. Nah, niki ceritanya ada dua sahabat Nabi. Nah, istilahnya ada si A, ada si B. Niki tafsir-tafsir disebutkan cuman beberapa versi. Beberapa versi bisa atau beberapa kejadian juga bisa. Karena Kanjeng Nabi niku nggih hidup diutus di berbagai kondisi masyarakat. Sahabat nggih ngoten, kadang nggih enten konflik tanah. Dalam hadis niki dijelaskan ada sahabat niku dia merasa ada tanah milik bapaknya. Ini bahasanya ghalabani. Sebentar. Ya Rasulullah, inna hadza qad ghalabani ala ardin li kanat li abi. Jadi ada yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada orang yang sedang menggunakan tanah yang saya yakini punya bapak saya. Qad ghalabani, bukan ini punya bapak saya, enggak. Ini ada orang yang menggunakan tanah kayaknya mirip bapak saya. Tapi saya ini kayak yakin. Itu kata salah satu sahabat. Kemudian ditanyain sama Rasulullah, alaka bayyinah, kamu punya bukti atau saksi? Ya saya tidak punya, cuman kayaknya ini punya bapak saya. Nah, ini nuduh sama orang lain. Lah orang lain itu dipanggil sama Rasulullah, sini kamu. Lu tanahnya milik siapa? Lu tanah milik saya ya Rasulullah. Dari dulu saya buat sawah di sini, saya nanam di sini nggak ada apa-apa kok. Dan memang ini punya saya. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah al-bayyinah 'alal mudda'i wal halif 'ala man angkar atau apa. Ada hadis dikatakan bahwasanya orang yang menggugat harus menyertakan bukti atau saksi, bukti dan saksi. Kalau tidak ada bukti dan tidak saksi, maka dilemparkan ke orang yang tergugat. Apa itu? Dengan menyertakan sumpah. Artinya apa? Jika si A dan si B sama-sama nggak punya bukti, contoh sahabat tadi yang pertama, dia ngeklaim itu punya bapaknya, nggak punya bukti. Kemudian yang tertuduh itu juga tidak punya bukti. Maka dalam hal ini Kanjeng Nabi menyerahkan sumpah, mewajibkan sumpah kepada orang yang tergugat. Maka yang penggugat, ini yang pertama yang mengaku itu milik bapaknya, mengatakan, ya Rasulullah, kalau masalah sumpah ini orang juga kadang nggak takut sumpah ya Rasulullah. Soalnya padahal dalam zaman Kanjeng Nabi dulu sumpah niku sangat sakral sekali. Jadi dikumpulkan orang-orang, kemudian ba'da sholat asar, memang zaman niku waktu paling keramat niku ba'da sholat asar. Jadi ketika sholat asar di hadapan orang banyak, maka dia bersumpah, uqsim billahi allazi la haula wala quwata illa bihi. Jadi benar-benar enggak cuma demi Allah, tapi aku napa nggih, bahasanya sangat keras sekali. Dan itu dinyatakan di tempat yang sakral, di waktu yang sakral. Benar-benar bersaksi. Maka penggugat mengatakan, ya Rasulullah, kalau cuma saksi banyak orang-orang fajir, orang-orang lacut yang berani bersumpah palsu. Maka kata Rasulullah, mani qatata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi, barang siapa yang merampas hak seseorang muslimin biyaminihi, melalui sumpah palsu mereka, haramallahu alaihil jannah, maka Allah akan mengharamkan atas mereka surga, wa aujabalahun nar, dan Allah wajibkan untuk dia neraka. Faqala rajulun wa in syai'an yasiran, ya Rasulullah, apakah hanya meskipun hanya sedikit?
Maka kata Rasulullah, wa in qadiban min araq, meskipun cuma secuil kayu arok. Sangat berat sekali. Tapi dalam riwayat hadis tersebut, maka yang tergugat niku sebetulnya nggih sama-sama, loh, ini punya saya sebetulnya, ini sebetulnya punya saya. Tapi ya kalau saya disuruh sumpah seperti itu, saya juga takut. Maka saya memilih untuk menyerahkan tanah ini kepada penggugat. Niku saking podo-podo, saking wedine nang Gusti Allah. Jadi niku akhirnya pengadilan-pengadilan, dan ini loh, keilmuan Islam niku sangat matang sekali. Beda dengan agama-agama lain. Keilmuan Islam niku di seluruh bidangnya niku nggih enten aturane. Seluruh bidangnya. Akhlak individu, sosial, politik, ekonomi, bahkan sampai hukum dan pengadilan itu sangat detail sekali. Penggugatnya seperti apa, tergugatnya seperti apa, hakimnya seperti apa. Sebelum masuk ke pengadilan, mediasi dulu. Ini semuanya diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niku penggugat harus ada bukti yang jelas, saksi yang jelas. Kalau tidak ada, maka dilemparkan tergugat untuk bersumpah. Dan sumpah niki sangat sakral sekali. Tapi kalau tergugat niki rada zalim, umpama sama-sama nggak punya bukti, tergugat niki zalim, dia berani sumpah palsu, maka dia diancam hidupnya di akhirat nanti. Tapi pengadilan niku nggih menjalankan prosedur sesuai dengan SOP niku wau. Jadi kalau umpama si penggugat tidak ada bukti, nggak ada saksi, nggak berani sumpah juga, kemudian si tergugat berani sumpah, maka hak yang diperebutkan niku oleh hakim diberikan kepada yang tergugat. Niku memang sesuai prosedurnya. Tapi niku wau dikembalikan kalau umpama niki sumpahnya palsu, maka niki konsekuensinya sangat luar biasa besar. Bahkan kalau umpama dia mengklaim tanah yang bukan miliknya satu jengkal saja, maka dalam hadis lain dikatakan dia akan terbelenggu dengan tanah dari atas sampai dasar bumi. Ini kok akan dibelenggukan di neraka nanti. Sangat berat sekali untuk urusan seperti ini. Tapi ini proses pengadilan yang melakukan prosedurnya. Jadi umpama kalau umpama ngeten deh, kalau ayah saya mengatakan ayah punya tanah, nak, tapi niki tak atas namakan Azro mawon, tidak saya berikan ke Azro, tapi saya atas namakan Azro saja. Jadi nanti kalau saya mati biar urusannya lebih gampang. Seperti itu, semuanya disaksikan oleh anak-anaknya. Tapi suatu saat nanti ketika ayah saya wafat ini kan tanah atas nama Azro maka kalau dia jujur, dia tahu bahwasanya ini atas nama saya tok, tapi ini punya almarhum ayah saya yang diwariskan kepada saudara-saudara saya. Tapi kalau saya ini rodok zalim, tak bawa ke pengadilan, ya jelas menang saya, soalnya ini atas nama saya. Pengadilan dia melaksanakan sesuai SOP-nya, maka pengadilan memberikan tanah itu, menyerahkan tanah itu kepada saya yang memiliki sertifikat atas nama saya. Tapi hukumnya apa? Pengadilan niku bisa menjalankan, memutuskan sesuai prosedur, tapi tidak bisa menghalalkan hal curian. Niku yang paling penting. Pengadilan niku meskipun mengetuk palu, ini saya putuskan milik dia, tapi ini tidak bisa menghalalkan harta curian. Dan niku yang paling berat sekali. Jadi pengadilan niku nggih cuma memutuskan secara duniawi mawon, dan hakim niku nggih juga memutuskan secara duniawi, tapi nek secara akhirat niki tuntutan ini sangat luar biasa besar. Pemirsa niki mau pengadilan niku isine wong kotor-kotor tok. Nemen kotor yang hakime kotor, panitera kotor, kadang pemerintah sak pejabatnya sak pengusaha-pengusaha yo main ancam-ancaman intervensi terhadap hakim. Ini kotor sedangkan permainan hukum, ada pasal ini, pasal itu dipermainkan. Sing kubu iki memainkan pasal ini, sing kubu ini memainkan pasal ini. Gak cuma hakim-hakim saiki nih, pengacaranya juga kotor juga. Nipu klien nih, sing jarene ini dadi ini dipeloroti sembarang kalir. Jadi klien yang membutuhkan
kebenaran, penegakan kebenaran, malah musuh pertamanya bukan lawan di pengadilan, bukan, tapi justru pengacaranya sendiri. Kezaliman ini sangat luar biasa besar. Karena pengadilan itu kadang ya, napa nggih, kaya nyemplung got ngoten isine wong kotor-kotor niku, isine suap-suapan. Tapi niku wau, keputusan hakim niku tidak bisa diganggu gugat. Sezalim apapun hakim, kita harus menghormati putusan hakim. Niku dalam Islam. Cuma niku wau, kebanyakan hakim niku melbu neraka. Terus kebanyakan wong-wong sing kecil di dunia iki, soalnya angel masuk ke dunia ini jujur niku sangat sulit sekali. Dia sing penggugat nggih kadang nggih mengada-ngada, sing tergugat nggih mengada-ngada, pengacara yo kadang mengada-ngada mendukung klien sing yang jelas-jelas salah, yang jelas digolekno pasal sing mendukung dia. Pengacara yo kadang yo menipu, kadang yo ngei harga sing gak ngotak, sing hakime yo yus koyo ngono iku main suap-suapan meskipun dengan tangannya orang ketiga. Panitera yang ngoten, sedanten nggih ngoten sedanten. Pemerintah nggih ngoten, hakim nggih dipilih oleh pemerintah, digoleki sing cocok secara politik dan sebagainya. Wong-wong sing berhubungan dengan seperti ini rentan mendapatkan dosa atau ancaman yang sangat luar biasa. Wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim. Allah gak ngajak bicara dan Allah tidak memandang mereka. Niki kalau kita tahu konsep napa nggih? Nazarnya Gusti Allah, niki ancaman yang sangat dahsyat. Wong ten akhirat mangke gak iso ndelok Kanjeng Nabi ae sedih luar biasa. Hukuman luar biasa niku mboten saged ningali Kanjeng Nabi. Niku hukuman luar biasa. Makanya rugi, bener-bener rugi tiyang sing ten akhirat mangke, tiyang ten surga tidak menjumpa dengan Rasulullah. Niku sangat dahsyat sekali kerugiannya. Niku mboten jumpa Rasulullah, apa maneh mboten jumpa Gusti Allah. Jadi nikmat puncak ten akhirat niku bukan surga sebetulnya. Nikmat puncak niku yang pertama adalah berjumpa Gusti Allah. Ada berjumpa niku sowan nang Gusti Allah. Nah, artinya antara orang tercinta dan orang tercinta. Niku pertemuan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ranking 2 adalah nopo? Bertemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sing ketiga nikmat-nikmat surgawi. Makanya dikatakan orang-orang di surga nanti niku ketika berjumpa niku dalam tanda kutip nih, berjumpa niku dalam tanda kutip. Kalau umpama kita mengkaji teologi umpama tentang akidah, tentang ilmu kalam, niku nanti pembahasan panjang sekali. Maksudnya berjumpa niku napa? Soal sebab Gusti Allah tidak ada fisiknya, tidak seperti makhluk, tidak berdimensi, tidak dan sebagainya. Ini perdebatan yang sangat panjang. Yang jelas berjumpa dengan Gusti Allah, berjumpanya dengan tanda kutip, kita nggak tahu dimensi seperti apa. Tapi ini kenikmatan yang luar biasa. Ahli surga ketika berjumpa dengan Gusti Allah, maka mereka akan melupakan seluruh kenikmatan yang ada di surga, karena ada kenikmatan yang jauh lebih besar dibanding itu semua. Dan ini nggak tergantung amalannya. Nah, terus saya ketemu bendino, ben isu, ben sore, dan surga niku mangke tergantung amalannya. Ada yang seminggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Niku tergantung amal baik. Tapi nek sing tiang-tiang mriki sedikit pun tidak diberikan oleh Gusti Allah kesempatan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit pun dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niku walahum ma'adzabun alim, dan niku wau termasuk siksaan yang sangat pedih. Nomor 78, wa inna minhum la fariqan, wa inna minhum, dan termasuk di antara mereka ahlul kitab, ay ahlil kitab. La fariqan, ada golongan, ay ta'ifatan, kelompok. Ka'ab bin Ashraf, seperti Ka'ab bin Ashraf. Yalwuna, mereka memutar-mutar alsinatahum, lisan-lisan mereka, bil kitabi, dengan kitab. Ay ya'tifunaha, membelokkan isi kitab, bi qiraatihi, dengan bacaan mereka, membelokkan anil munzali, dari hakikat seperti yang diturunkan. Ila ma harrafu, diubah menjadi teks yang mereka palsukan.
terutama min na'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang ciri-ciri Nabi yang telah dijanjikan. Wa nahwihi atau sepadannya. Banyak ayat-ayat yang dipalsukan oleh mereka, termasuk ayat rajam. Niku pernah kita jelaskan, rajam niku hukum yang sudah ada di kitab Taurat. Barang siapa yang selingkuh atau yang zina, statusnya dia pernah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Tapi kalau orang nggak pernah menikah sama sekali, tidak pernah menikah sama sekali, zina, hukuman di pengadilannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari kampungnya selama 1 tahun. Ini hukum Islam atau bahkan hukum-hukum agama terdahulu juga sama. Tapi kalau dia pernah menikah, meskipun sudah cerai, pernah menikah, baik cerai ataupun selingkuh, kemudian zina, maka hukumannya adalah dirajam, dikubur setengah badan, dilempari batu segenggam tangan sampai mati. Ini rajam. Jadi sangat dahsyat sekali. Tapi nggih legoe napa? Ketika sudah rajam niku dipastikan dia sudah diampuni oleh Allah. Niku nilai plus. Tapi nek mboten dirajam niki kepikiran terus. Niki apakah dia sudah diampuni oleh Allah ataukah tidak? Tapi harus melalui pengadilan. Tapi kalau sekarang lumayan nih pengadilan ini mboten enten rajam-rajaman, maka nek pengen tobat nggih tobat mawon, wis cukup tobat. Napa menyesali, berazam tidak mengulangi lagi. Yang ketiga meminta ampunan kepada Gusti Allah. Yang penting tulus, niku tok sudah diampuni oleh Gusti Allah. Litahsabuhu, agar kalian menyangka, ay al-muharraf, agar kalian menyangka apa yang telah dipalsukan itu minal kitabi, asli dari kitab, alladzi anzalahullah, yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wa ma huwa minal kitabi, padahal itu bukan dari kitab. Wa yaquluna huwa min indillahi, mereka berkata ini dari Allah asli. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Gusti Allah. Wa yaquluna lallahil kadziba, mereka berdusta atas nama Allah, memalsukan kitab tersebut. Wa hum ya'lamuna, padahal mereka benar-benar tahu, annahum kadzibun, bahwa mereka berdusta. Dan itu ternyata dia jelas, Injil, Bible, tanyakan orang-orang Kristen dia jelas. Coba tanyakan dengan sederhana, apakah Injil niku dari Yesus? Maka mereka pun jawab ya tidak. Bible baik perjanjian terutama perjanjian baru yang turun di yang mengklaim pasca Isa, pasca Yesus niku ternyata mereka juga mengakui bahwa itu bukan dari Yesus, bukan dari Allah, katakan mereka. Tapi mereka tetap meyakini atau mengklaim bahwa orang-orang seperti Markus, Matius, Yohanes dan kawan-kawan niku dia menulis Alkitab, menulis Bible dengan ilham dari Allah. Niku menurut mereka. Mereka mengklaim bahwasanya orang-orang penulis Injil niki meskipun bukan Yesus, tapi mereka adalah orang suci yang diberi ilham oleh Tuhan. Niku hanya klaim semata. Padahal mereka jelas-jelas tahu loh, itu bukan dari Yesus. Mereka tahu, sangat tahu sekali. Wahum ya'lamun, mereka tahu. Sampai detik ini mereka juga tahu bahwasanya Bible niku bukan 100% dari Tuhan, jelas bukan. Mereka loh jelas-jelas tahu. Tapi mereka mengklaim bahwa penulis-penulis Injil niki, penulis-penulis Bible niki adalah orang-orang suci yang diberikan ilham dari Tuhannya. Niku cuma klaim belaka. Yang jelas Injil niku, Bible yang sekarang ini bukan tulisannya atau bukan dari Yesus ya, seperti yang mereka gembar-gemborkan. Wa anzala wa anzalal wa unzila nih kira. Napa wacan ini? Wa unzila ya. Beda artinya. Anzala Allah menurunkan, kalau unzila ayat ini diturunkan. Beda. Undin kira. Oh nazala nggih. Oh nazala, pantes bingung kalau. Ten mriki anzala. Nazala turun, kalau anzala menurunkan. Nah, ini bingung loh, napa menurunkan ini. Wa nazala, dan turun ayat ini. Lamma qala, ketika
berkata Nasara Najran, para Nasrani Najran, inna Isa, bahwa sesungguhnya Isa atau yang mereka klaim sebagai Yesus, amarahum, memerintahkan pada mereka, ayatakhiduhu rabban, untuk menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi ada Nasrani Najran, ini berkali-kali kalau jelaskan, berarti Nasrani Najran, Najran itu perbatasan antara Saudi kali Yaman. Ketika mereka mendengar ada orang mendeklarasikan sebagai Nabi yang telah dijanjikan, mereka cek di kitab-kitab mereka, ternyata sama persis dengan ciri-cirinya, maka mereka melakukan kunjungan ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah, dan ternyata benar-benar cocok 100% apa yang ada dalam kitab Injil tersebut. Kemudian para Nasrani Najran ini berkata bahwa Yesus itu benar-benar minta untuk disembah, memerintahkan untuk disembah, memerintahkan untuk dijadikan Tuhan. Walamma talaba ba'dul muslimina sujuda lahu, begitu pula ada satu sisi, ada sebagian umat Islam sing pengen sujud teng Kanjeng Nabi. Nah, niki enten sing rada ekstrem niki. Orang Islam sing napa nggih? Ketika zaman Kanjeng Nabi ningali Kanjeng Nabi sedemikian sempurna, sedemikian diidolakan, sempurna secara fisik, secara akal, secara jiwa, secara akhlak, semuanya sempurna. Sehingga saking ngefans para umat Islam niku wau sampai izin nang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula sujud paoten jenengan ben ati kula niki lega. Ini kata sebagian muslim. Jadi asbabun nuzulnya ada dua. Ada orang Kristen Najran sing mengklaim bahwasanya Yesus itu minta disembah, minta dijadikan Tuhan. Atau sebagian umat Islam pengen sujud kepada Kanjeng Nabi saking mengidolakannya. Maka turunlah ayat, maka na libasharin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwata ila akhirih. Maka na ayyam bagi, tidaklah sepatutnya, tidaklah layak libasharin bagi seorang manusia, ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwah, yang Allah berikan kepadanya alkitab wal hukma al fahma syariah, pemahaman dalam hukum Islam, wan nubuwata, dan kenabian. Tsumma yaqulu lin-nasi, kemudian mereka berkata kepada umatnya, kunu, jadilah ibadan li, hamba-hambaku, min dunillahi, bukan hamba Allah. Ini enggak layak, enggak sepatutnya, enggak mungkin ada seorang nabi yang Allah berikan kepadanya alkitab, pemahaman pada hukum dan juga kenabian, kemudian malah justru dia mengatakan pada umatnya, sembahlah aku. Tidak mungkin. Walakin kunu rabbaniyin, tapi setiap nabi itu pasti berkata kunu rabbaniyin, jadilah para orang-orang rabbani. Jadi gak mungkin Yesus memerintahkan atau Isa memerintahkan untuk disembah, itu gak mungkin. Bahkan sampai detik ini ngoten, kalau dicek nih antar aliran orang Kristen siapapun itu tetap perdebatan, apakah Yesus terang-terangan minta disembah. Ada yang mengatakan terang-terangan, ada yang cuma simbolik, ada yang bahkan tidak memerintahkan sama sekali. Niku sampai detik ini perdebatannya luar biasa. Apakah Yesus benar-benar minta disembah ataukah tidak? Maka ketika Nasrani Najran mengklaim bahwasanya Yesus niku benar-benar minta disembah, Isa niku benar-benar minta disembah, maka ayat ini turun, dikatakan bahwasanya tidak mungkin, tidak layak, tidak sepatutnya seorang nabi yang diberikan kenabian, diberikan Alkitab, malah justru mengajak umatnya untuk menyembah dirinya. Tidak mungkin. Tapi pasti mereka mengatakan kunu rabbaniin, jadilah orang-orang rabbani. Ay ulama'a, yang dimaksud adalah jadilah ulama, amilina, yang mengamalkan ilmunya, mansubina, yang dinisbatkan ila rabbi, kepada Tuhannya. Artinya rabbaniyin niku nisbatnya pada Rabb atau Tuhan. Biziyadati alifin wa nunin tafkhiman, dengan tambahan alif nun untuk faedah tafkhim atau lil mubalaghah. Aslinya rabbiyin itu juga bisa, tapi ditambah alif nun menjadi rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimuna, dengan apa yang telah kalian ajarkan alkitab ke kitab,
bitakhfifi dengan bacaan takhfif wa tasdidi dan tasdid. Bisa dibaca ringan, bisa dibaca tasdid. Jadi bisa dibaca walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab, bisa bima kuntum ta'lamunal kitab juga bisa. Bisa tuallimuna, bisa ta'lamuna. Soalnya masih sering kula ulang-ulangi bahwa Al-Qur'an niku banyak versi. Dan niku semuanya diturunkan dari Gusti Allah. Dan ajaibnya, uniknya Al-Qur'an niku hurufnya bisa dibaca dengan berbagai versi niku wau. Sebab napa? Niki sering kula ceritakan bahwa Al-Qur'an dulu tidak ada harokat dan juga tidak ada titiknya. Maka ta'lamun sama tu'allimun niku sama tulisannya. Melengkung, ain, mim, lam, waw, nun. Jadi sing lengkungan pertama niku mboten ngertos, niku ya niku tak napa nun apa ba. Niku mboten ngertos. Nah, tapi orang-orang Arab yo saged maos, saged maos. Niki dibaca ta'lamun apa dibaca tu'allimun, dan ternyata dua-duanya juga bisa. Niku cara mboten enten harokate, mboten enten titike. Bisa dibaca ya'lamun, bisa dibaca ta'lamun, bisa dibaca yu'allimun, bisa dibaca yu'allamun, bisa dibaca tu'allimun, bisa tu'allamun. Niku banyak versinya. Tapi ini orang Arab asli niku saged bacanya meskipun tidak ada harokat dan juga tidak ada titiknya. Makanya nek cara yang biasa niku baca Al-Qur'an dia ada harokat, nggak ada titiknya baru bisa. Sebab memang asal mula kenapa Al-Qur'an dikasih titik sama harokat niku untuk menyediakan orang awam, biar orang-orang masyarakat niku saged baca Quran. Tapi zaman Kanjeng Nabi nggak ada titik, nggak ada harokat. Makanya kalau level sing biasa niku nek mboten mendalami ilmu bahasa Arab niku nggih maca Quran nggih titik sama harokat. Tapi nek tiyang lari-lari santri sing mendalami ilmu nahwu, balagha, shorof niku ketika harokatnya dibuang dia bisa baca dengan santai. Baca-baca kitab niki kitab kula niki nggih mboten enten harokate niki. Jadi nek cara santri sing belajar ilmu nahwu, shorof niku tulisan Arab apapun niku nggih, Quran nggih, hadis nggih, kitab mboten enten harokate bisa baca dengan santai. Tapi nek wis level rodok dukur, sing level rodok ustad, rodok kiai, niku titike dihapus pun juga bisa. Bahkan harokat tanpa titik bisa. Oh bolak-balik kalau nek ngajar ten Mahat Ali ten Amsilati ini sebulan sekali. Mahat Ali ini kan perguruan tingginya pesantren. Bedanya sama UIN niku nek UIN kan mata kuliahnya berbahasa Indonesia. Tapi kalau Mahat Ali niku perguruan tinggi pesantren S1, S2, S3 tapi semuanya full bahasa Arab. Kalau kadang nerangkan ten papan nulis Arab mboten kula paringi titik, mboten kula paringi harokat. Tak tulis langsung ngeten. Soalnya apa? Ya, insya Allah mereka bisa membaca yang tanpa harokat, juga bisa membaca tanpa titik. Soalnya kalau katakan mereka, oh, kalian levelnya perguruan tinggi, level mahasantri, harus bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat, tanpa titik seperti yang ada pada zaman Rasulullah. Dan niku bagusnya niku huruf seperti itu bisa dimasuki oleh segala versi Al-Quran yang kalau sekarang kita kenal dengan versi qiraat atau qiraat sab'ah atau qiraat asro dan sebagainya. Nah, bisa dibaca ta'lamuna, bisa dibaca tu'allimuna. Hurufnya sama. Yang beda titik sama harokatnya. Bitakhfifi dengan bacaan takhfif wa tasdidi dan tasdid. Takhfif niku ta'lamuna, tu'allimuna niku tasdid. Dan semua dua-duanya diajarkan oleh Rasulullah. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Jangan sampai atau kunu rabbani, jadilah para rabbani. Seperti yang kau ajarkan, seperti yang kalian seperti kitab yang kalian ajarkan. Niku makna jika ditasdid. Kalau tidak ditasdid artinya seperti yang kau ketahui dalam kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apapun yang kalian pelajari. Tadrusun niku pelajari. Ai bisa babidzalika, disebabkan atas itu semua. Fa inna faidatahu an ta'malu. Karena faedah dari mengetahui Alkitab niki adalah mengamalkan isi-isinya. Jadi semua para nabi niku memerintahkan umatnya agar menjadi robbaniyin. Ulama
apa sing mengamalkan ilmunya. Makanya ten hadis nggih dijelaskan kun aliman dadya ulama au muta'alliman atau santri au mustami'an nek gesok dadi ulama gesok dadi santri maka mustami'an melok ngaji. Mustami'an itu pendengar kajian, mustami'an. Yang keempat au muhibban nek gesok dadi kiai gesok dadi santri gesok melok ngaji minimal nomor 4 au muhibban utawa cinta para ulama. Wala takun khamisatan jangan sampai jadi yang nomor 5 fatahlik maka kau akan binasa akan hancur. Maksudnya nopo nomor 5 niku yo gak dadi yai gak dadi santri yo gak melok ngaji yo gak mencintai ulama malah justru membenci dan mencaci para ulama. Niku enten hadisnya luar biasa. Man adali waliyan faqad adzantu bil harb sapa sing nyakiti orang kekasihku kiai-kiaiku kata Allah maka aku akan mendeklarasikan perang terhadap dirinya. Uripe gak akan tenang. Itu kata Gusti Allah langsung. Kata para ulama juga inna luhumal ulama masmumah. Daging-daging para ulama niku beracun. Ojo sampai nyaci maki ulama sedikit pun. Ini kenapa kula garis bawahi soalnya netizen itu waran nih nek nyaci maki ulama enteng. Masya Allah kadang. Nek sing beberapa bulan yang lalu tentang habaib. Oke lah umpama kula panjenengan boten percaya nasab habaib, oke, monggo. Tapi lek habaib sing ulama niku aja dicaci, bahaya. Nek habaib sing gak patek ulama, nah sing rodok penceramah-penceramah sing rodok geradakan ngono iku caci maki, iki rodok mending. Kula mboten ngongkon caci maki mboten. Tapi sing rodok mending. Soalnya apa? Mboten ulama. Tapi nek habaib sing ulama niku bahaya. Gara-gara habaib sing rodok mampu ramai nguasal, kemudian nyaci maki habaib sing ulama niku bahaya. Iku kualate nemen, gare urip gak tenang. Ulama. Oh nek cara neliti lho sanad-sanad kiai-kiai awak dhewe niku nyambungi ten habaib, mboten saged dilepas mboten saged. Habaib sing ulama niku. Oh kadang Bapak Habib Umar bin Hafid sing ulama nomor 1 dinobatkan ulama nomor 1 sedunia dicaci maki. Uripe ora bakal tenang kok ngene-ngene iki. Ya nek nyaci maki umpama nyaci maki kula mboten ngizinkan caci maki, kula mboten dukung caci maki, tapi lek nyaci maki sing rodok serampangan rodok mending. Sing awam-awamnya apa iku rodok mending. Tapi lek sampai ulama niku bahaya. Niku sangat bahaya sekali dan ancamannya bukan sembarangan. Allah mendeklarasikan perang terhadap dirinya. Niku kata Gusti Allah. Saat ini sing anyar-anyar nyaci maki ya NU. Nah NU saat ini kan gegeran juga. Enten kubu sing niki, enten kubu sing niki. Nek kadang sing ten sosmede sing FYP sing kubu niki, isine nyaci maki sing niki. Nek sing FYP sing niki nyaci maki sing niki. Ini sangat dahsyat sekali. Sekelas pimpinan tertinggi NU lho, Rais Am lho Yai Mifu digebual-bualan. Ini sangat dahsyat sekali ngawur ngomongnya. Artinya meski masih awak dhewe mboten setuju nggih, ya gak setuju ngono ae. Gak setuju dengan bukti dengan apa. Dia diutarakan tidak masalah. Tapi nek sampai ngilokno niku bahaya. Soalnya niku lho luhumal ulama, inna luhumal ulama masmumah. Dagingnya para ulama niku racun. Sapa sing mangan daging racun niku maka dia akan tewas seketika atau dia akan keracunan seumur hidupnya. Uripe gak bakal tenang. Niku kata Kanjeng Nabi. Wong nyaci maki yang biasa ya gak oleh. Wong jenenge nyaci maki. Wong nyaci maki tanggane, nyaci maki dulure, nyaci maki koncone ya gak oleh apa sampai nyaci maki para ulama. Niku kunu rabbaniyin ay ulama amilin. Nek esuk jadi kiai ya dadi santri, nek esuk santri melok pengajiane mustami'. Nek gak esuk tiga-tiganya karena kesibukan atau apa, minimal muhibban, minimal seneng gak benci. Nek benci minimal gak nyaci maki. Wala ya'murakum bisa dibaca wala ya'murakum, bisa dibaca wala ya'murukum, bisa dibaca wala ya'murukum. Wala ya'murukum ay birraf'i istinafan. Kalau dibaca rafa maka menjadi awal kalimat ay Allahu Allah. Allah tidaklah memerintahkan kepada kalian. Wan nasbi bisa dibaca nasab, bisa dibaca fathah atfan ala yaqula. Bisa dibaca wala ya'murakum ayil basar. Berarti fa'ilnya basyar atau nabi. Nabi itu tidak mungkin memerintahkan kalian
an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Seorang nabi juga mungkin memerintahkan untuk menjadikan ulama sebagai Tuhan. Tidak mungkin memerintahkan malaikat, tidak mungkin memerintahkan umatnya untuk menjadikan malaikat sebagai Tuhan mereka. Atau wan nabiyina arbaba, atau memerintahkan nabi untuk disembah. Kama takhadat as-saibatu al-malaikata. Seperti kaum Saibah niku menyembah dewa-dewa, menyembah para malaikat. Saking mengidolakan dewa-dewa, mengidolakan malaikat, sampai mereka menyembah dewa-dewa selain Allah. Wal yahudu Uzairan. Begitu pula dengan Yahudi niku menyembah Nabi Uzair. Pernah kita ceritakan panjang lebar, Nabi Uzair niku pernah wafat 100 tahun. Ketika bangun niku baru saja ada pembantaian para penghafal Taurat oleh raja terbesar sepanjang sejarah. Raja terbesar sepanjang sejarah kan Nabi Sulaiman. Nabi ada 4 yang pernah kula jelaskan. Ada 4 sing raja tunggal di seluruh dunia nih. Nesane kan mesti enten 2 kubu, enten Amerika dan Rusia, enten Persia, enten Romawi. Nek biyen enten raja tunggal seluruh dunia nggih Raja Sulaiman, raja sing mukmin kalih, sing kafir kalih. Napa kok supe kula pernah Namrud nggih. Namrud kalih Nebukadnezar. Niku pimpinan tunggal, raja tunggal seluruh dunia. Tapi kafir. Nek sing muslim Raja Sulaiman kare Zulkarnain napa sinten? Niku 2. Zulkarnain kados sing. Oh, supe lho. Pernah kula jelaskan niku. Lah sing Nebukadnezar niku membantai orang-orang para penghafal Taurat, dibantai, kemudian Tauratnya dibakar, diberangus habis sampai benar-benar habis. Jadi beberapa puluh tahun terakhir tidak ada satupun yang memegang Taurat, juga tidak ada satupun yang menghafal Taurat. Maka ketika Uzair niki terbangun atau dibangkitkan lagi setelah 100 tahun diwafatkan, maka dia bangun mendatangkan kitab Taurat sesuai dengan hafalannya dari awal sampai akhir. Saking ngefani para Yahudi, saking senengi, sampai Uzair dikatakan anak Tuhan, sampai disembah-sembah. Begitu pula dengan Nasara Isa. Orang-orang Nasrani saking mengidolakannya Nabi Isa sampai dianggap anak Tuhan, sebab Isa lahir dari ibu tanpa bapak. Jangan sampai menjadikan dewa-dewa atau para nabi sebagai Tuhan. Ayamurukum bil kufri. Patutkah mereka para nabi niku memerintahkan kalian untuk kufur ba'da iz antum muslimun, setelah kalian menjadi orang muslim sejati. Ailam la yambaghi lahu hadza. Ini semua tidak layak bagi posisi seorang nabi. Artinya apa? Nabi tidak mungkin mendeklarasikan diri sebagai Tuhan yang minta disembah, nggak mungkin. Makanya insya Allah ayat niki hubungannya nanti dibahas tentang ngaji Burdah akhir bulan, bahwasannya muji kanjeng Nabi niku boleh-boleh saja, tapi asalkan jangan sampai tahap menuhankan Nabi Muhammad, baru niku nggak boleh. Kalau muji boleh, tapi nek keterlaluan sampai nopo menuhankan Nabi Muhammad, itu jelas tidak boleh, dan Nabi Muhammad sendiri pun juga menolaknya. Tapi nek boten, nggih boten menapa. Para sahabat nggih muji kanjeng Nabi nggih luar biasa. Hasan bin Sabit niku membuat syair-syair, puisi-puisi yang memuji Rasulullah. Rasulullah tersenyum bahagia ketika dipuji-puji demikian. Untuk ngimbangi lagu-lagu cacian para musyrikin pada zaman itu. Musyrikin nggih ngoten, bikin syair, bikin lagu-lagu untuk mencaci maki Rasulullah. Sahabat bikin syair-syair memuji Rasulullah. Bahkan jangankan sahabat, Abu Thalib niku lho. Abu Thalib niku ketika napa cilikane Kanjeng Nabi. Abu Thalib niku makane kula niku kadang condong bahwa Abu Thalib niku wong mukmin. Meskipun nggih menurut mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah napa Abu Thalib niku nggih tidak beriman, artinya ingin masuk neraka meskipun neraka yang paling ringan. Dikatakan napa nyentuh jempol tok tapi otaknya mendidih saking panasnya. Niku level sing paling rendah, dan niku Abu Thalib.
Ada hadis sahihnya. Niku kata kebanyakan ulama nggih mempercayakan itu, meyakini itu. Tapi kalau nggih baca kitab-kitab lain dikata Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Ada kitab Asnal Matalib untuk menegaskan bahwasanya Abu Thalib ini mukmin dan masuk surga. Wah, dan dalilnya nggih sangat kuat sekali. Buktinya apa? Beliau pernah bersair. Salah satu dalilnya bersair memuji Nabi Muhammad sejak kecil. Jadi Abu Thalib niku ketika Abu Thalib kan pimpinan orang Quraisy, maka ketika orang-orang Quraisy kena paceklik, nggak ada air sama sekali, nggak ada hujan sama sekali, maka lapor ke Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, jenengan ini pimpinan Quraisy, pimpinan Mekah, pimpinan bangsa Arab. Ayolah minta kepada Tuhan Ka'bah agar menurunkan hujan. Maka Abu Thalib nggak langsung ten Ka'bah ndonga mboten, tapi nuntun Kanjeng Nabi seusia sekitar 4 atau 5 tahun, dituntun Kanjeng Nabi, dituntun sejak cilik niku sampai ke Ka'bah, langsung diangkat, digendong ya, tek, ditempelkan ke Ka'bah. Tek. Wahai Tuhan Ka'bah, dengan berkah anak kecil ini maka turunkan hujan. Maka kata para riwayat, sebelum Rasulullah kecil nih, anak kecil ditempelkan ke Ka'bah, sebelum diturunkan oleh Abu Thalib, tiba-tiba ada angin, langsung hujan deras. Luar biasa. Makanya langsung setelah hujan, langsung Abu Thalib tersenyum, beliau bersair, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhi thimanul yatama ismatun lil aramin. Bernyanyi memuji Rasulullah yang masih kecil nih, Nabi Muhammad masih kecil. Wa abyadu, bocilnya anak kecil, bayi niki, balita niki putih tampan, yustasqal ghamamu biwajhi, yang dimintai dibuat tawasul untuk hujan. Simalul yatama ismatun lil aram, ini hujan ini menjadi berkah buat orang-orang miskin, para janda dan juga para anak-anak yatim. Banyak sekali bukti Abu Thalib memuji Rasulullah sangat, apalagi melindungi secara fisik, secara pengaruh sangat luar biasa. Sehingga niku ada ulama yang mengatakan Abu Thalib asli mukmin meskipun enggak muslim. Nah ini loh beda, mukmin kali muslim beda. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Nek muslim itu mendeklarasikan asyhadu alla ilaha illallah di depan orang banyak, dicatat dalam catatan sipil. Tapi nek mukmin niku meyakini bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi menyimpan keyakinan itu. Kata para ulama nggak sah, keimanan keislaman ini nggak sah, harus mendeklarasikan. Tapi ada 1-2 ulama nggak masalah, kalau terpaksa nggak masalah. Kados sinten Abu Thalib, ya, niku contoh nih. Abu Thalib itu terpaksa menyembunyikan keislamannya, meyakini, yakin Muhammad Nabi jelas, Abu Thalib jelas dari kecil Nabi kecil sampai Nabi gede nih, Abu Thalib yakin Muhammad ini Nabi jelas, sangat yakin sekali. Tapi bedanya tidak mendeklarasikan. Lah ketika di akhir ujung kehidupan Abu Thalib, ketika nazak, ketika sakaratul maut, lalu Kanjeng Nabi mendekati, wahai pamanku, ayo deklarasikan Islam yuk, syahadat. Tiba-tiba datang Abu Jahal, tentang Utsbah, dicaci maki. Abu Thalib, ngisini. Wah, sampe lo, ora usah melok. Ayo tetap nyembah sing disembah Abdul Muthalib apa melu-melu Muhammad. Maka untuk menjaga kondisi, maka Abu Thalib tidak mau mendeklarasikan Islam. Meskipun riwayat lain mengatakan ngoten, hadis sahih mengatakan Abu Thalib tidak mendeklarasikan Islam, dan menurut mayoritas ulama Abu Thalib masih dihukumi kafir. Tapi ada 1-2 ulama, dan niku kuat juga pendapatnya menurut kula, mengatakan Abu Thalib niku tetap beriman meskipun belum mendeklarasikan keislamannya. Karena niku buktinya sangat banyak. Salah satunya memuji Nabi Muhammad ketika masih kecil. Intinya memuji Rasulullah niku boleh. Wong Kanjeng Nabi niku napa nggih? Objek yang untuk pujian itu sangat banyak sekali. Secara fisik lho nggo pantengin luar biasa. Mboten enten bandingannya sama sekali. Nggih secara fisik 100% sempurna, sangat tampan sekali. Nggih juga akhlaknya sempurna, akalnya sempurna, jiwanya sempurna. Sehingga orang muji niku sangat gampang sekali. Beto nek wong gak duwe kelebihan wis semua angkel no akhlaknya welek, ora yo pencang-pencang, gak keramut, wis medit sembarang kalir. Apa muji ku bingung. Apa tak muji apa ne? Ngomongine kabeh. Tapi Rasulullah mboten. Rasulullah wis titik ndelok titik tok wis muji.
Delok akhlaknya muji. Maka muji sampai sangat luar biasa nggih mboten napa-napa asalkan jangan sampai menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi asli mboten saged dicaci lho. Kanjeng Nabi mboten saged dicaci. Soalnya mboten enten kelemahane. Makanya sing napa sampai orang-orang musyrik itu sampai musyawarah, ya apa caranya mencaci Nabi Muhammad. Enten musyawarah ya. Sampai ini mangan, ya apa diwara elek ya gak iso, ya ganteng. Diwara pembohong ya mboten saged. Soalnya napa orang-orang musyrikin ini loh, meskipun sing musuhi Kanjeng Nabi, nitip barangnya lho ten Kanjeng Nabi. Ini kan pernah kalau jelaskan. Nitip barangnya lho ten Kanjeng Nabi. Makanya ketika hijrah ke Madinah, Kanjeng Nabi pesan dan Sayyidina Ali, ya Ali, iki lho balekno titipan-titipane orang musyrik. Lucu, jadi ngelawan Kanjeng Nabi tapi dhek titip saking jujure. Saya bingung, iki amake dicaci apa? Terus dicaci penyihir ya. Pertama dicaci niku sastrawan, penyair. Sebab Al-Qur'an sangat indah sekali. Ojo penyair, Quran duduk syair jelas. Ojo ngisini-ngisini, nek kene duduk syair malah kene sing ketok gobloke. Oh jelas duduk penyair. Ya wis nek ngono penyihir wis. Nek penyihir ya ngono, awak dhewe lho ngerti sihir kaya apa, dukun kaya apa, santet kaya apa. Lha mosok Muhammad dituduh penyihir. Akhirnya debatnya panjang sangat luar biasa. Sampai enten gawe enten syair Muhammad ngatikan yang dipuji. Nah niku diganti muzammam yang tercela. Muzammaman abaina wadinahu qalaina. Gawe syair aku menolak kedatangan muzammam orang tercela. Maka orang bingung lho, muzammam kowe nyati sapa? Muzammam iki sapa? Ora gak ono wong Mekah jenenge muzammam. Muzammam nggih Muhammad niku. Lah sedangkan Muhammad artinya yang terpuji. Jadi apa nyaci maki dasar orang terpuji? Lucu. Orang terpuji sangat elek gak iso jenenge lho terpuji. Muhammad orang terpuji. Jadi orang nyaci nggih mboten saged. Namae mboten saged, nggih kesempurnaane nggih mboten saged. Beda nek cara pejabat-pejabat yang kita caci maki, kelemahannya wakilnya nih. Pejabat-pejabat. Referensinya bapak-bapak sandingan nyaci maki pejabat. Emang kelemahannya wakil, caci maki nggih sakit-sakit mawon. Meskipun nggih mboten asal caci maki. Nah ini Kanjeng Nabi mboten enten sisi negatif yang bisa untuk dicaci maki. Maka dipuji-puji mboten napa-napa, bahkan niku bagus sekali memuji Rasulullah asalkan lainnya tidak sampai menuhankan. Sampun wallahu taala alam bisawab. Monggo pertanyaan. Kenapa kan tergantung Gusti Allah. Tergantung Gusti Allah. Kula nggih mboten Tuhan. Nek kalau Tuhan baru nanti sing apik ngono. Nggih masing-masing. Soalnya orang pernah kula jelaskan dan khutbah nih pernah. Anda kalau orang mencari pahala ini semuanya setara antara semua orang, antara orang kaya, orang miskin, semuanya setara. Kesempatan untuk mencari pahala itu setara. Kalau orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, orang miskin betul sakit. Maka orang miskin bisa bersedekah dengan tenaganya, idenya, bahkan lisannya dengan berzikir. Pahalanya sami, pahalanya sami, pahalanya sami. Jadi orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, orang miskin bersedekah dengan hal lain. Sebab tenaga kan juga bisa dinilai dengan materi. Terus urusan sabar, sabar nggak buatin cowok miskin tok, sugih nggak kakek masalah. Soalnya ngomong nih, buatin enten, masih orang sugih lah sumpek, padahal malah sing akeh sing sumpek orang sugih. Si stres, gesok turu, ini kebanyakan orang sugih, orang miskin, mari becak. Pogel kabeh turu nyenyak mari. Gak mikir tangi-tangi subuh salat budal becak maneh mari. Lah soge gak soge kepikiran coba tugas-tugas bank-bank nih. Masih gajinya 2 digit puluhan juta. Tapi urip gak tenang, Sabtu Minggu gak tenang, dikejar-kejar deadline, dikejar-kejar tugas. Sing nyekel perusahaan ge ngoten delok sahame keweden. Laku-lakune ya apa, turu gak tenang. Sing miskin-miskin wis enak wis sekali dodolan wis pegel ya wis turu becak tukang bangunan nggih ngoten isu sampai sore iki pegel nggih pegel cuman mentalnya mboten pegel mboten sepegel
Dia utang paling gak 1 juta 2 juta daripada duwe utang 1 triliun ngopo gak ngeluh sak turun-turunane. Utang 1 juta 2 juta wis masuk akal lah. Utang wong miskin 2 miliar. Nggih ya opo. Soalnya sing utang 2 miliar biasanya wong sugih-sugih. 2 miliar wong sugih, 1 triliun, wong miskin 1 juta wis mari. Ngono sumpek. Lah sumpeke wong miskin itu juga dadi ladang pahala. Enten dosa-dosa sing ga isok di ngapura kali salat, kali donga, isoke di ngapura kali sumpek. Nah, ini makanya enak dadi wong sumpek enak. Wis gate istighfar, dosa wis entek. Jangan-jangan iku wau Gusti Allah ndelok wong iki jarang istighfar, wis dikai sumpek kae. Sumpek itu mboten masalah duit juga. Allah menjadikan raja sumpek itu tanpa harus mencabut kerajaannya. Raja sumpek itu gampang. Orang kaya Allah buat sumpek enggak harus dicabut kekayaannya. Terus dikai sumpek itu gampang, wis gak mood sumpek. Dikai overthinking, dikai pikiran, sumpek. Wong miskin tidak harus dimiskan dan sumpek, ini sumpek ngono ae wis lapo. Jenenge sumpek. Ganti kayak cobaan sumpek-sumpek dhewe gak ada duit ya apa. Wong miskin sumpeke gak ada duit, wong orang kaya sumpeke ya wis ono ae, wis penyakit ya sembarang kalir. Yo keluarga, yo bisnis. Untuk mengantisipasi sumpek itu bagaimana, Ustaz? Niku wau sumpek niku kan gara-gara kecewa niku kan gara-gara harapan. Kecewa niku kan gara-gara harapan. Undang. Nggih. Kecewa kali harapan niku relasine kuat. Semakin banyak harapan, semakin potensi kecewa banyak. Nek wong gak duwe harapan, niku biasanya potensi kecewa gede. Mana wong sing gak duwe cita-cita, urip wis penting sembayang, wis penting ngopo, wis gak gampang galau. Tapi nek kakek kepinginan niku kadang gampang galau. Bisnisnya kudu ngene terus gagal. Sumpek. Ono gitu di mobilnya beset, sumpah. Padahal tonggo-tonggone gak duwe mobil biasa ae. Artinya nek cara sumpah napa? Di niku lah artinya diminimalisir harapan. Niku bisa meringankan kecewa. Cara sumpek umpama loro-loron delok ternyata nggih sing luwih lara nemen nggih akeh. Akhirnya gak sumpek. Ketika kelangan duit 1 miliar umpama, malah duitku sisa 500 juta, santai. Soalnya wong duit 1,5 miliar hilang 1 miliar itu sumpeknya luar biasa ya. Kalau nemoni tiyang enten pensiunan duitnya 800 juta udah bingung. Ya apa ya Allah, aku pensiun duitku cuma 800 juta. Cukup nggak dikasih umur hidupku? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Awak dhewe nyekel 800.000 alhamdulillah loh. Wis kayak urip selama-lamanya. Iki 800 juta wis mikir, pensiun modal. Lu sampai mikir kok ngoten? Lah apa lo mikir ngoten niku? 800 juta lo sumpek. Sampai gesok turu bingung muter-muter. Golek bisnis apa iki ben tenang uripku. Lah apa 800 juta lho sik. Ngawak dhewe 800.000 wis alhamdulillah sak urip sak wulan. Lah iki lho kok gak urip. Masya Allah, ini sumpek nih didatangkan sendiri dengan harapan. Pengen gak sumpek, logika ini wow, meringankan pikiran, memberikan harapan. Nggih disangoni bareng. Nggih wong mati wong Cina-Cina kadang nggih. Disangoni emas-emasan. Enten malaikat dodolan es itu. Ngene. Makanya agama lain selain Islam ini ngeraba-ngeraba. Agama selain Islam ini ajaran ini ngeraba-ngeraba. Ngeraba-ngeraba. Ya apa ya anak ya, tak keinginnya ben ketemu malaikat ben iso tuku es ngono lho. Iku ngeraba-ngeraba. Digawe sing apik ben nek ketemu Tuhan seperti ini. Agama selain Islam ngeraba-ngeraba. Nek Islam jelas masyaallah sampai detail-detail pol-polan jelas. Urusan nang jeding, urusan nang ranjang lho jelas. Urusan nopo enten sedanten. Nggih level individu, level keluarga, level tonggo, level masyarakat, level ibadah ritual, bahkan sampai sing dukur-dukur filsafat, ekonomi, bisnis, kabeh lengkap kap sebutan enten.
Wakaf. Iku saking sempurnane agama nih. Nah, ditakoni kenapa kok Kristen nggih klambi? Soalnya agama ini ngeraba-ngeraba nih wong. Mengada-ngada. Ya, makanya disangoni gelang emas, umur-umur dicolong, dikeduk dicolong, sumpek dewe. Nah, ketika ngerti colong akhirnya dicor. Kan kuburan-kuburan Cina biasa dicor. Mari kayak napa? Nah, dicor terus malaikat nek dodolan es apa? Dicor ngoten sakit. Malaikat pun sakit mlebu. Nggih. Niku pernah dibahas, niku enten pembahasannya. Jadi tergantung sudut pandang. Ulama yang mengatakan lebih utama malam kelahirannya Rasulullah, soalnya Rasulullah jadi napa? Napa? Pondasi. Kalau nggak ada Rasulullah nggak ada keutamaan Lailatul Qadar, ngoten. Kalau nggak ada Rasulullah nggak ada kemuliaan Ramadan, nggak ada kemuliaan Idul Fitri, Idul Adha mboten enten. Maka penyebab utama adanya kemuliaan niku nggih lahirnya Rasulullah niku. Lahirnya Rasulullah. Maka nek cara sudut pandang ulama sing mengatakan demikian, biasa mereka beliau-beliau mengedepankan malam napa? Malam kelahirannya Rasulullah. Tapi kalau secara dalil nggih mboten. Secara dalil nggih jelas Lailatul Qadar niku lebih utama khairum min alfi syahr niku wau. Kalau secara dalil ngoten, tapi kalau secara sudut pandang menjadi asbab musabab niku wau, menjadi sebab kemuliaan semua kemuliaan niku malah lahir Kanjeng Nabi. Jadi itu tergantung pandang. Wow. Monggo sampun nggih. Wallahu ta'ala bisawab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.